Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi idnihi wa badana labbaika ya badal lana wa habana. Salla alayka Allah bari'uka alladzi bika ya musaffa khasana wa habana. Segenap para guru, para sesepuh, para orang tua, bil khusus keluarga besar Abadayan dan Umi Nur, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Aidan Yusuf. Begitu juga sesepuh-sesepuh kita Bapak Haji Abdul Rahim, Bang Edi, Bang Santa, Aibul dan seluruhnya daripada yang hadir, Amul, umi-umi kita di belakang, ibu-ibu kita semuanya, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-adini wa la kulli salah wa kamana wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, Fakir ingin meminta maaf berkhusus kepada keluarga besar Bang Aidan Yusuf ketika almarhumah Ibu Nani meninggal. Al-Fakir posisi ketika itu masih ada di Banten. Estafet waktu itu ada ke Jakarta 4 hari bersama para santri termasuk anak Haji Abdul Rahim. Kata nyampe rumah jam 12 malam atau setengah 1 kurang lebih ada, langsung subuhnya berangkat ke Banten. Waktu itu 3 hari di Banten. Jadi waktu itu maaf Anda tidak bisa hadir pemakaman dan seterusnya karena masih posisi di Banten. Tapi sepulang dari Banten hari itu juga ada langsung ke sini, cuma ada ketemu sama Bang Aidan waktu itu, ketemu putri beliau waktu itu. Dan doakan mudah-mudahan Ibu Nani almarhumah senantiasa diterima iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahannya diampunkan Allah, kebaikannya diterima Allah, diberikan kuburnya menjadi riyadul jinan, yaitu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keluarga yang ditinggalkan, khusus suaminya, mengenai anak-anaknya, putra-putranya, putri-putrinya, semuanya diberikan ketabahan, kesabaran yang tak terhingga oleh Allah, dan diberikan kemudahan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Ala dunia wa la kulli niyatin salihah wa kamala wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita langsung saja masuk dalam pembahasan kita, yaitu dalam kitab Al-Mawaid fil Ahadits Al-Qudsiyah, yaitu tentang hadis-hadis qudsi yang dikumpulkan oleh Maulana Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Kita masuk pada Al-Mawaid Al-Thalithah, peringatan yang ketiga.
Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, Ikna tasdagini, bersahajalah engkau, hiduplah apa adanya, terima apa yang menjadi bagian kita, hidup apa adanya, tasdagini, maka engkau akan merasa kaya. Artinya engkau merasa cukup. Kalau orang hidup apa adanya, dia akan merasa cukup dengan kehidupannya. Bukan berarti gak boleh bercita-cita. Boleh, silakan bercita-cita setinggi apapun. Pengen jadi orang pintar, cita-citanya boleh. Pengen jadi orang kaya, boleh. Pengen jadi orang sukses, boleh. Tapi semua daripada cita-cita itu bukan hanya untuk dihayalkan, tapi semua harus ditempuh. Artinya apa? Pengen jadi orang pintar, ya belajar begitu, ya sekolah, ya pesantren, ya kuliah, dan seterusnya. Pengen jadi orang kaya, ya kerja, buka usaha, jangan males, dan seterusnya. Pengen jadi orang sukses, begitu juga, sungguh-sungguh dalam setiap hal yang pengen dicapai. Kalau enggak, kita hanya menjadi tukang lamun nanti. Pengen jadi orang pintar, nggak mau belajar, repot. Yang ada kitabnya dipotong kecil-kecil, dibakar, diminum airnya. Ya sampai kiamat nggak pintar. Ya ada ceritanya. Terus buku satu perpustakaan dibuat talapan gitu ya. Ya belajar. Pengen jadi orang kaya, ya sama, ya kerja, dan seterusnya. Cuma ingat, seapapun yang sudah kita lakukan, usaha yang sudah maksimal itu, tetap tawakal kepada Allah. Kalau sudah Allah berikan segitu, syukuri dulu. Nah ini yang paling penting. Kadang orang lupa bersyukur. Akhirnya apa? Maaf, jadi tamak nanti. Kalau sudah tamak, akhirnya ibadah lupa. Lupa sama yang ngasih rizki. Tidak pernah akan merasa cukup. Hati-hati, yang namanya dunia ini orang pasti akan terus minta lebih. Tapi yang harus kita sadarkan hati kita, diri kita, setelah usaha kita yang maksimal, kita harus tawakal sama Allah, merasa cukup kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan tidak ada ceritanya orang ketika sudah bersyukur nanti dikurangi sama Allah. Tidak. Tapi kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah engkau kepada Allah, kata Allah, syukur engkau kepadaku, maka aku akan tambah. Itulah kuncinya di situ. Bersyukur pasti ditambah. Walain kafartum. Tapi kalau engkau apa? Gak bersyukur, malah kufur, malah lupa sama Allah, makin kaya makin lupa sholatnya, makin lupa ngajinya, makin lupa sedekahnya, makin lupa sholat Jumatnya, makin sibuk, alasan sibuk, melupakan ibadah kepada Allah, kufur terhadap nikmat. Inna adabi lasadid. Sungguh apa? Adabku amat pedih. Gitu. Jadi ayo ingat, kita belum ada kerjaan, kita rajin sholat. Ada kerjaan, dikasih kaya, kok lu makin lupa sama Allah. Ada yang pernah bilang begini, Ustaz Habib, saya ini
ketika gak sholat, gak puasa dulu, uang gampang. Ketika saya gak sholat, duit mah banyak. Puasa mah saya gak puasa, waktu Ramadan sama sekali gak puasa saya, tapi bergelimang harta saya. Tapi sekarang saya sholat, saya puasa, kayaknya malah berkurang duit itu kepada saya. Kayaknya Tuhan itu, Allah itu lebih senang saya gak sholat deh. Kalau memang sholat itu suatu kewajiban, puasa itu suatu kewajiban, kenapa saya tidak dihukum sama Allah waktu saya gak sholat? Kenapa saya gak dihukum sama Allah waktu saya ninggalin puasa? Kita jawab, kalau Allah sudah membiarkanmu, engkau gak sholat, dibiarin sama Allah. Dan puasa dibiarin sama Allah. Artinya itu hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah gak sudi dekat sama kamu. Allah lagi gak sudi dekat sama ente. Bukan berarti orang yang gak sholat itu terus disayang sama Allah. Justru kau dijauhkan dari masjidnya Allah, kau dijauhkan dari sejadahmu, kau dijauhkan dari waktu-waktu sholat, kau dijauhkan dari Al-Quran. Itu hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kasih contoh begini. Kalau kita punya anak, kita masih mau nasehatin anak kita walaupun sudah dewasa. Artinya kita masih sayang gak sama anak kita? Sayang, dipanggil nak, jangan begitu kan? Gak baik. Itu tandanya walaupun begitu masih sayang. Tapi kalau sudah dibiarin, oh kau mau gimana, hidupmu terserah sudah. Gak usah bilang bapak sudah, gak usah bilang ibu, gak usah cerita-cerita. Nah itu tandanya sudah jengkel itu sudah. Betul? Gitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan merasa oh Tuhan tidak menghukum saya. Justru kau dijauhkan dari Allah itu hukuman paling berat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita duduk di masjid atau kita sedang sholat dan merasakan nikmatnya sholat, itu hukuman dari Allah. Kita datang ngaji model begini kok rasanya pengen cepat keluar, pengen cepat selesai. Dak nikmat ngaji, baca sholawat dak nikmat, baca Quran dak nikmat, baca wirid gak nikmat. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau kita ibadah rasa tenang, hati kita tenang, ibadah rasanya nikmat. Habis sholat wajib kok kita pengen nambah lagi sholat sunnah. Baca satu lembar kok pengen Al-Quran, kok pengen 2 lembar, kok pengen 1 juz, selesai 1 juz pengen lagi. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah sedang sayang sama kita, sedang ingin berlama-lama dengan kita. Bisa dipahami insyaallah? Kalau kita ibadah, kok kita berlama-lama ibadah, kok enak kita. Ketagihan kita sama ibadah, itu artinya Allah sedang cinta sama kita. Kita dibangunkan tengah malam ya sama Allah. Kok kita dikasih kekuatan bisa sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Itu Allah sedang cinta sama kita, ingin ngobrol sama kita, ingin berbicara dengan kita, bercinta dengan kita. Itu nikmat yang besar dari Allah. Dipilih kita untuk sholat duha, dipilih kita untuk duduk di majelis model begini. Itu kesempatan yang besar. Karena semua Allah kasih nikmat yang begitu.
Bisa dipahami insyaallah? Kembali pada pembahasan kita ini tadi. Apa kata Allah tadi? Ikhna, bersahajalah engkau, senang dengan apa adanya, tasdaqi, maka kau akan merasa kaya, merasa cukup. Dikasih belanja sama suaminya 50.000, syukurillah, alhamdulillah. Insyaallah besok ditambah lagi sama Allah rezeki suaminya. Kalau orang merasa cukup, nikmat hidupnya. Beda dengan orang yang, apa kata orang Jawa, ngedumel. Kalau dikasih itu merasa gak puas, itu gak enak. Komen sama Allah ya. Gini, misal ada dua istri lah, model satu istri dikasih 50 syukur. Ada model istri orang yang lain dikasih 50 ngedumel. Yang syukur nih, alhamdulillah, makasih bang, makasih sudah cari nafkah, sudah dapat, ini alhamdulillah, saya akan pergunakan sebaik-baiknya. Pergi dia ke warung, beli beras walaupun mungkin dapatnya 1 liter, beli ikan asin, beli tomat, cabai, tahu ya, tempe, pulang dimasaknya. Akhirnya waktu makan siang suaminya duduk di sana, anak, istri duduk bareng-bareng makan nasi hangat, ikan asin, tempe, tahu, sambal, ada kerupuknya. Nikmat kan? Nikmat kan? Syukur. Nambah-nambah itu makannya insyaallah. Tapi beda sama yang dikasih tadi sama-sama 50, karena memang mampunya segitu suaminya. Ngedumel, cukup apa 50? Mah hinjem naon ya? 50. Betul gak? Akhirnya gak pugu. Beli daging gak cukup. Maksain, akhirnya ngutang ke warung. Saya beli sekilo, tapi uangnya baru 50, tak daging. Ini apa? Ribet. Kalau besok suaminya gak dapat rezeki, utangnya masih ada, walaupun makannya daging di meja makan, tapi enak gak makannya? Gak enak. Betul? Kenapa? Karena dipenuhi dengan ribetnya hidup tadi. Bisa dipahami insyaallah? Jadi hidup itu jangan diambil pusing, jangan diambil ribet. Apa adanya aja. Allah gak nuntut kita harus makan daging tiap hari kok. Benar gak? Allah gak nuntut kita harus bangun rumah tiap tahun kok. Enggak. Yang Ustadz, Allah gak tuntut harus bangun pesantren, harus bangun masjid. Enggak kok. Kalau mampu bangun, kalau belum istirahat dulu. Tidak harus. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan apa yang menjadi porsinya kok. Jadi ayo budayakan, biasakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha hati ini harus menjadi puas dengan apa yang menjadi bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita insyaallah merasa cukup. Gitu. Harus itu. Lalu apa kata Allah? Watrukil hasada, dan tinggalkanlah, jauhilah rasa hasud. Apa hasud? Julid. Jauhilah rasa hasud, jauhilah iri hati kepada orang lain,
hasud kepada orang lain, julid kepada orang lain, tasdari, maka hatimu akan lapang, gak gelisah. Kalau kita gak iri-irian sama orang, gak hasut-hasutan sama orang, tenang hati kita. Benar gak? Tapi sebaliknya, kalau kita julid sama orang, iri hati sama orang, lihat orang seneng gak pernah seneng, kita malah macam-macam yang diperbuat, hati kita gak pernah tenang. Apa gunanya kita lihat orang lain seneng terus kita hasutin, itu apa? Yang ada hati makin gak karu-karuan, hidup gak tenang, bertetangga gak rukun akhirnya, dan seterusnya. Betul? Hati-hati, hati-hati. Makanya Allah sampai tuangkan di dalam Al-Quran bahayanya orang yang hasud itu. Al-hasidin tidak hasad, berlindung kepada orang yang hasud ketika dia hasud. Bahaya. Kalau sudah hasud, kalau sudah iri, itu bisa nyebabin dosa-dosa yang lain. Usil sama orang lain, atau malah membahayakan orang lain, bahkan nyolong punyanya orang lain, itu gara-gara iri bisa jadi. Atau mitnah orang, macam-macam. Makanya dijaga hati kita, jangan sampai punya rasa hasud kepada orang lain. Kalau lihat orang lain dapat nikmat, lihat orang lain dapat satu keluarbiasaan dari Allah, satu pemberian dari Allah, doakan ya Allah, alhamdulillah tetangga saya punya motor baru, mudah-mudahan dijaga rizkinya itu. Alhamdulillah tetangga saya punya mobil baru, mudah-mudahan dibahagiakan sama mobilnya. Gitu. Tapi kalau tetangganya punya mobil baru, dibilang apa? Puja di mana ya? Pelihara tuyul berapa biji nih? Kerjanya apa? Kok sudah punya mobil, punya tuyul berapa biji? Akhirnya keinget, kedengar sama yang punya mobil. Ini apa? Kurang ajar saya kerja capek-capek dibilang puja, saya kerja capek-capek dibilang pelihara tuyul. Akhirnya apa? Suatu ketika dia sakit, yang bilang ini lagi sakit, lagi sakit, mobil desa lagi dipakai. Tetangganya gak ada yang punya mobil kecuali yang dikata-katain tadi. Kira-kira mau pinjam mobilnya dia ke rumah sakit, erat tuh? Malu gak? Malu. Mau bilang bibir kelu, lidah kelu, gak bilang gimana. Nah, itu gara-gara hasud. Hati-hati, apalagi sama tetangga, usahain yang baik sama tetangga. Saudara kita yang terdekat itu tetangga kita. Saudara kita yang paling dekat sama kita itu bukan saudara kandung kita yang ada di kampung kita. Ya, secara darah memang iya. Tapi kalau ada apa-apa, kalau ada musibah, kalau ada apapun lah, pasti tetangga dulu yang bantuin kita. Benar ya? Makanya baik sama tetangga, jangan. Dulu orang tua kita itu kita anggap bodoh dulu. Tapi sebetulnya kita yang bodoh. Hubungan antar tetangga itu dulu sangat luar biasa. Gak malu dulu minjem beras 1 liter sama tetangganya, saling minjem, benar gak? Ya memang keadaan lagi susah zaman itu, tapi hubungan kekeluargaan luar biasa dulu. Bahkan rumah-rumah zaman dulu di Jawa itu, entah di Sundai, ada rasa sama mungkin. Antar tetangga itu punya pintu yang bisa masuk ke tetangganya biasanya, walaupun itu dikunci, saling dikunci,
tapi ada sesuatu biasanya dibuka itu kalau ada acara segala macam, biar saling apa ya, walaupun rumahnya sama-sama kecil, karena bertetangga hidup sangat luar biasa rukun, baik, dibuka itu, jadi nyambung antar rumah tetangga. Tapi sekarang udah saling tutup-tutupan ya. Jadi sekarang bertetangga jauh, bermasyarakat modelnya begini, saling iri, itulah yang mengurangi keberkahan, dicabut keberkahannya sama Allah, gak barokah. Makanya jaga baik-baik, jangan hasud, jangan saling iri, merasa cukup dengan bagian Allah sudah. Belum tentu kok kita dikasih kaya itu terus kita bahagia, belum tentu. Belum tentu kita dijadiin orang pintar terus senang terus hidupnya, belum tentu. Maka cukupkan apa yang menjadi pembagian Allah kepada kita, insya Allah itu akan menjadi sebab kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah deh, coba mulai sekarang syukuri dulu. Mulai sekarang nih, mulai pengajian ini kita syukuri coba. Alhamdulillah Allah kasih sehat saya. Syukur dulu. Karena kalau sakit kita, oh luar biasa. Alhamdulillah bisa hadir. Iya kan? Alhamdulillah saya punya kerjaan. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Gitu. Itu nikmat-nikmat yang Allah minta untuk disyukuri, dan kita banyak yang lupa untuk bersyukur. Kita bisa makan enak aja, lidah kita ini masih berfungsi, makan enak, tahu rasanya ini pahit, ini manis, ini sedap, dan seterusnya. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau orang sudah melupakan syukurnya sama Allah, itu sangat bahaya. Kufur nikmat, akhirnya apa? Gak tenang, hidupnya gak bakal tenang sudah. Terus merasa kurang, terus iri sama orang lain, gak pernah senang dengan apa yang didapatkan orang lain. Akhirnya merusak dirinya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan dijauhkan kita. Amin. Wastanibil haram, dan hindarilah yang haram. Sekali lagi, hindarilah hal-hal yang haram, baik kerjaan haram, duit haram, perilaku haram. Tinggalkan dia. Tukhlis dinak, maka kau akan merasakan keikhlasan dalam menjalankan agamamu. Maaf kalau sholat kita belum khusyuk, cek dulu. Kalau sholat kita merasa kurang nikmat, tidak ada rasa nikmat, senang ketika sholat, cek apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau anak kita susah diajak sholat, cek dulu duit modal apa yang dikasih makan anak kita. Kalau istri kita ngelawan terus sama kita, cek dulu nafkah model gimana yang kita kasih sama dia. Hati-hati. Kalau kita beribadah sama Allah kok malas-malasan, kok ibadah sama Allah ada nikmat-nikmatnya, kok makin hari makin jauh dari Allah, makin jauh dari Rasulullah, hati-hati. Mungkin yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram. Kalau sudah yang haram masuk, jadi energi. Kalau energinya berasal dari haram, keluarnya lagi energi haram. Maka yang ada di pikirannya adalah pikiran haram. Karena sering contohkan maling, tiap hari keluar rumah yang dipikir mau nyolong ke rumah mana lagi, mau ngambil warung mana lagi, iya kan? Mau gasak motor mana lagi. Tiap hari mikirnya, tidak mungkin keluar mau cari majelisnya Habib hari ini di mana.
kiai ini ngajar di mana hari ini, atau pengajian ada di mana. Tidak mungkin mikir begitu. Kenapa? Karena di pikirannya yang haram. Kenapa bisa berpikir haram? Karena dia makannya makan haram. Dan hati-hati, makanan yang haram akan jadi daging, dan daging yang ditumbuhkan dari yang haram, wanar aula bih, kata Rasulullah, neraka lebih pantas buat dia. Ingat, bahan bakar neraka itu dua. Kalau di dunia bahan bakar banyak, ada kayu bakar, ada gas LPG, ada bensin, model-model banyak sudah, batu bara, minyak tanah. Bahan bakar neraka cuma dua. Yang pertama batu, batu. Yang kedua manusia. Manusia di neraka jadi bahan bakar, kayak kayu bakar di sini. Apa bahasa Sundanya? Sulu ya. Nah, sulunya neraka itu manusia. Sulunya neraka, bahan bakarnya neraka, kayu bakarnya neraka itu manusia dibelem. Allahumma baik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, diselamatkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Wa man tarakal ghibah, barang siapa yang meninggalkan ghibah. Apa ghibah itu? Ngomongin orang lain, gosip, ngomongkan batur. Siapa orang yang ninggalin ngomongin orang, ninggalin gosipin orang lain, doharat lahu mahabbati, maka jelas dia akan merasakan cintaku, kata Allah. Kalau dia gak suka ngomongin orang lain, dia bakal ngerasain cintanya Allah besar sama dia. Dia benar-benar akan diperhatikan sama Allah. Belum doa aja udah dikasih sama Allah. Syaratnya jangan ngomongin orang lain. Tapi memang susah. Gak ngomongin orang lain itu susah. Manis, ngomongin orang lain itu manis. Di bibir itu kayak ada madunya kalau sudah ngomongin orang lain. Benar gak? Allahu Akbar. Kalau udah ngomongin orang lain kita berjam-jam kuat. Sampai doer bibirnya juga kuat. Benar gak? Oh, luar biasa. Dan gak kerasa, ngomongin orang lain itu gak kerasa, Bu Pak. Coba deh, baru duduk sebentar gitu, mulai ada yang ngomongin orang lain. Oh, terus nyaut itu. Oh iya ya, gitu terus. Makanya kalau bisa ninggalin kebiasaan ngomongin orang lain, dia akan ngerasakan nikmatnya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Coba deh. Puasa ngomongin orang lain. Puasa Ramadan aja, Bu. Ramadan nahan lapar kuat. Nahan gak minum haus kuat tidak. Tapi nahan gak ngomongin orang lain kadang gak kuat tidak. Betul? Maka hati-hati. Puasa. Coba bukan cuma puasa lapar sama harga doang. Coba sekali-kali kita belajar nih sehari nih. Besok misalnya Jumat, bismillah, hari Jumat ini saya gak ngomongin orang, gak mau ngomongin orang. Masa bodoh, orang lain mau ngomongin orang di depan saya gak mau dengar, saya gak mau nimbalin, saya gak mau ngikut-ngikut. Coba sehari aja, tes besok. Nih besok gak usah lama-lama, sehari aja gak ngomongin orang, 1 hari full, dari bangun tidur sampai tidur lagi hari Jumat besok latihan gak ngomongin orang. Potong kupingannya kalau hari Sabtu gak dapat kabar gembira. Coba deh.
Memang ya itu ujiannya kalau kita duduk di pinggir jalan. Makanya orang dulu itu tidak boleh. Kita nongkrong pinggir jalan ini dimarahin kalau dulu. Hei, jangan dibiasain duduk pinggir jalan. Kenapa? Orang yang lewat pasti komen kadang. Masih itu tuh. Nah, kadang kita udah ada niat ngomongin orang, gara-gara orang itu lewat. Oh, itu tuh. Nah, jadi sudah omongan. Benar ya? Ingin gak dulu orang-orang tua kita ngelarang kita duduk di pinggir jalan biasanya? Ya, udah dibiasakan. Jangan dibiasain duduk di pinggir jalan. Banyak dosa aja orang duduk di pinggir jalan. Mobil kosong. Betul gak? Maka coba deh tes besok sehari aja, hari Jumat nih. Bisa gak seharian kita bangun tidur sampai tidur lagi gak ngomongin orang? Kalau bisa, insya Allah hari Sabtunya pasti banyak rezekinya. Atau yang sakit disembuhkan sakitnya mau. Jangan terus Sabtunya sudah puasanya dendam ngomongin orang terus. Waman i'tazalan nas, barang siapa yang menjauhkan diri daripada manusia, salima minhum, maka dia akan selamat dari mereka. Maksudnya apa? Itu tadi kata Umi, jangan keluaran rumah. Kalau kita menjauh dari manusia, kita itu seperlunya aja sama orang tuh. Artinya seperlunya gimana? Kalau gak perlu gak usah ngomong. Karena apa? Kalau sudah ngomong, banyak ngaconya. Betul ya? Ngomong itu seperlunya. Maka disebutkan sama pepatah Arab, as-sukut dahab, katanya. Diem itu emas. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Betul gak? Ngomong terus, liar orang dengerin. Betul? Maka kalau kita perlu sama orang, duduk sama orang, pilih teman duduk. Kalau berteman sama orang baik, kita akan ikut baik. Sebutkan oleh Maulana Nabi Muhammad atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ad-dinul mar'u ala dini khalilih. Oh, kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agamanya seseorang itu tergantung sama temennya. Kalau agama temennya baik, dia insya Allah ikut baik. Kalau ibadah temennya baik, insya Allah dia ibadahnya juga baik. Satu tongkrongan, sholatnya semua bagus. Kira-kira dia ikut bagus gak sholatnya? Bagus. Walaupun dia males sholat, ngelihat temennya semua sholat. Satu tongkrongan 7 orang, yang 6 sholat, dia gak mau sholat. Kira-kira malu gak sama yang 6? Malu. Ada cerita begini. Ada orang ini durjana bener. Mungkin Anda pernah ceritakan, tiap hari nyiksa istrinya. Istrinya disiksa, tukang mabuk. Pokoknya tiap hari ada aja yang dikerjain. Anak sama istrinya disiksanya. Bahkan lagi parah-parahnya, ketika mabuk, istrinya disuruh tidur di depan rumah, dikeluarin dari rumah sama anak-anaknya. Lebih parah lagi, dia bawa perempuan lain masuk rumahnya, istrinya dikeluarin, tidur di depan rumah. Oh, biadab luar biasa. Ada datang satu ustaz, kesian ngelihat istrinya ini kok tidur di luar rumah terus. Kenapa ibu-ibu ini? Didatengin, ibu atau apa, teh, kalau bahasa sini teh, kenapa kok tidur di luar? Kesian anak-anaknya kedinginan malam. Dia jawab istri yang soleha, enggak ada apa-apa, saya lagi pengen di luar aja.
Ditutup kejelekan suaminya, ditutup. Ini istri soleha, tapi 1.100.000 model begini kayaknya. Gak mau orang lain tahu aib keluarganya. Terus ya bagus, kalau ada yang begitu harus disayangi istri model begitu ya. Besoknya berapa hari lagi dilihat si istri tidur di luar lagi, si ibu-ibu ini lagi, tete-tete ini lagi keluar, datang lagi. Seringkali terlihat sama Ustadz itu, akhirnya Ustadz ini memberanikan diri. Ini pasti ada yang tidak beres nih, kesian. Kalau begini terus anaknya kesian. Akhirnya dia ketok rumah itu, dia tahu suaminya ada di rumah. Assalamualaikum. Gitu lihat Ustadz itu marah. Apa urusannya? Udah, ini istrimu ada di luar begini, apakah lebih baik disuruh masuk? Kesian. Bukan urusanmu. Tutup pintu, dibanting pintu. Besoknya datang lagi, tidak putus asa si Ustadz ini. Assalamualaikum. Apalagi kau datang ke sini? Apa urusanmu? Ini urusan keluarga saya. Banting pintu lagi. Hari ketiga datang lagi, gak dijawab salam, malah diludahi. Si Ustadz ini diludahin sama suaminya. Untung Ustadznya bukan Haji Rohim. Akhirnya apa? Si ini sabar si Ustadz. Besoknya datang lagi. Akhirnya penasaran, si suami ini penasaran. Ustadz, kau ini sudah saya marah, saya sudah hardik, bahkan saya sudah ludahi, kau tetap aja datang. Mau apa sih kau, Ustadz? Ini ceritanya di Arab sana. Katanya si Ustadz, aku ini besok mau umroh. Aku pengen ngajak engkau umroh, mau gak? Mikir ini orang. Ini Ustaz, ngapa-ngapain ngajak umroh? Tapi saya tidak pernah umroh, ikut lah. Kata dia. Tapi Ustaz, saya mau ikut umroh sama Ustaz, tapi saya tetap mau bawa minuman, karena kalau saya tidak minum satu hari tidak bisa. Saya tetap mau bawa botol minuman saya. Gimana, boleh? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ini di Arab, bukan naik pesawat, naik mobil ya. Di satu kota di Arab sana. Akhirnya ikut rombongan satu mobil ini. Begitu malam istirahat, berhenti mobil itu bikin tenda. Dia minum, yang lain sholat tahajud, yang lain baca Quran, mau umroh, yang lain pegang tasbih, mau istighfar, mau segala macam. Dia sama botolnya minum. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah kasih taufik hidayah. Ketika dia teler begitu, dia lihat orang-orang ini para ustaz, para guru, tiap hari mereka ibadah. Tapi mereka kok sholat tahajud masih nangis, baca Quran begitu nikmatnya terlihat, sampai bercucuran air mata, beristighfar, bersolawat, begitu khusyuknya. Mereka yang banyak ibadah aja masih begini modelnya. Saya ini yang banyak dosa kok tenang-tenang. Akhirnya dikasih taufik hidayah sama Allah. Masuk hidayah itu lah. Kalau hidayah sudah masuk, memang hidayah itu tidak bisa dibeli. Hak prerogatif Allah. Allah yang punya hak untuk ngasih. Akhirnya dapat taufik hidayah, tobat dia. Nangis ketika itu, mandi, ibadah, sholat. Akhirnya umroh dengan penuh kenikmatan, dengan kehusuan. Pulang umroh, tobat dia. Sayang sama istrinya, baik sama anak-anaknya. Alhamdulillah. Itu tadi yang anak ingin garis bawahi.
kalau kita kumpul sama orang baik, insya Allah kita kecipratan baik. Makanya kita perlu datang sama orang soleh, perlu ziarah ke wali-wali Allah, orang-orang soleh. Apa perlunya sih kita datang sama orang soleh, datang ke wali Allah? Bukan nyembah mereka, kita minta doa. Disebutkan oleh ulama, kalau kita tidak dapat hujan rahmat, minimal kita dapat percikan rahmat. Sepercik rahmat, satu percik rahmat yang dapat kita dapatkan dari orang-orang soleh tersebut, itu sudah cukup. Rahmat itu kalau Allah sudah kasih sama seseorang, satu rahmat saja sudah cukup buat dia bahagia di dunia dan akhirat. Itu perlunya kita datang ngaji model begini, datang ke orang soleh untuk minta doa, dengerin pengajiannya, begitu. Insya. Makanya disebutkan tadi, siapa orang yang menjauhkan diri daripada manusia, dia akan selamat dari mereka. Artinya pilih-pilih duduk dengan siapa, pilih-pilih bergaul dengan siapa. Wa man qalla kalamuhu. Nah, ini penting juga. Siapa yang sedikit bicaranya, siapa yang sedikit omongannya, kamula akluhu, maka sempurnalah akalnya. Orang pintar apa gak pintar itu tergantung dari omongannya. Ngomong banyak kalau benar, kalau berisi, penuh dengan ilmu, yang disampaikan itu benar, bagus. Ini enggak ngomong ngalor ngidul kata orang Jawa ya. Ngomong ke sana ke sini tidak ada isinya. Belenger orang. Puyeng yang dengerin. Betul ya? Ada orang dengerin ceramah 2-3 jam. Habib Rizik itu kalau kan lagi ceramah bisa 2-3 jam Habib Rizik. Tapi kita seneng dengerinnya. Ada orang yang ceramah setengah jam udah liar kita. Betul ya? Atau ada orang kita duduk sama dia dari pagi sampai siang, kita enak dengerinnya itu, seneng, nyambung. Ada yang kita ngobrol sama dia baru 15 menit, apa yang dia omong itu? Puyeng. Betul? Maka disebutkan di sini, siapa yang sedikit ngomongnya, artinya apa? Disaring. Yang keluar dari lisannya itu disaring. Jangan asal jeplak, jangan asal ngomong. Maka sempurna akalnya. Karena apa? Yang keluar itu sudah melalui saringan, dipikir dulu, jangan asal ngomong. Terakhir, waman radiya bil qalil. Siapa orang yang ridho dengan yang sedikit, dikasih Allah bagian sedikit dia ridho, dia bersyukur sama Allah, faqad wasiqa billahi ta'ala, maka orang ini telah percaya penuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya orang bersyukur itu, dikasih sedikit dia bersyukur, dikasih banyak pun apalagi malah bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang gak bersyukur itu, dikasih sedikit dia ngedumel, dikasih banyak gak merasa puas. Oh, itu celaka orang begitu itu. Maka jangan sampai kita jadi orang yang celaka. Ayo, dari yang kecil-kecil dulu, syukuri nikmat sehat yang Allah kasih sama kita. Karena dengan sehat itu kita masih bisa, yang perempuan, yang istri, ngurus rumahnya, ngurus suaminya, ngurus anak-anaknya. Yang suami sedang sehat bisa cari nafkah. Sehat kita masih bisa ibadah, bisa makan dengan baik, itu syukuri. Betapa banyak orang yang di luar sampai ngais-ngais sampah untuk bisa makan. Syukuri. Dari yang kecil-kecil dulu. Kalau syukur, insya Allah kita akan ditambah nikmat kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau gak syukur, hati-hati, makin jauh kita nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
apa yang kita baca manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua perbuatan baik kita diterima oleh Allah, semua keburukan kita dimaafkan oleh Allah, apa-apa yang menjadi kesulitan hidup kita diangkat oleh Allah, apa-apa yang menyedihkan hati kita segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua daripada pekerjaan kita, Allah berikan rezeki yang banyak, yang melimpah untuk bekal ibadah kepada Allah, bukan untuk menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah jadi anak yang saleh dan salehah, anak-anak kita juga jadi anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati kedua orang tuanya, hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, pikirannya disucikan dengan Al-Quran, jalannya sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan orang-orang yang meninggal di antara kita, wabil khusus daripada Ibu Nani, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya menjadi tempat peristirahatan yang terindah, kuburnya dipenuhi dengan cahaya dan amal baiknya yang menemani dia di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki semua keluarga yang ditinggalkan, dan kita semua mudah-mudahan telah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang terbaik, selesai urusan kita kepada sesama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah. Sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Wa kama nawassalna sallallahu Al-Fatihah. Dan al-fakir cukup sekian. Nanti ditutup doa oleh Bang Eden dan Bang Jawab Terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.